Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam merdeka. Hari ini Mama akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda tentang Danau Toba. Akram tahu nggak Danau Toba itu ada di mana? Tahu nggak? Ada di Provinsi Sumatera Iya, Sumatera Utara. Nah, sebagai generasi muda, kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan alam danau yang ada di sekitar kita. Salah satu caranya apa coba? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Legenda tentang Danau Toba ini ada di buku Kumpulan Legenda Dongeng Nusantara dan Fabel Dunia, ditulis oleh Sekar Larasati dan Astrid Savitri. Mulai ya. Legenda Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara hidup seorang petani muda bernama Huda yang rajin bekerja. Walaupun lahan pertaniannya tidak luas, ia selalu bersemangat untuk mencukupi kebutuhannya dari hasil pertaniannya. Sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah, tetapi ia merasa belum menemukan wanita impiannya. Di suatu pagi hari yang cerah, Huda tersebut memutuskan untuk melepaskan penat setelah kemarin bekerja seharian di lahannya. Pemuda itu sangat suka memancing ikan, karena hal tersebut dapat membuatnya tenang sambil beristirahat. Mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar, gumam Huda dalam hati sambil menyiapkan alat-alat pancingnya. Ia lalu pergi ke sungai, duduk di tepian, dan mulai melemparkan kailnya. Setelah menunggu berapa lama, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Tahu apa tandanya? Ada ikan yang narik. Dan dia pun bersorak kegirangan saat mengetahui ikan yang dipancingnya berukuran besar. Namun pemuda itu sangat heran, sekaligus takjub ketika melihat sisik ikan tersebut. Sisik ikan itu begitu indah, berwarna kuning emas kemerah-merahan. Kedua matanya bulat berkilau, memancarkan kilatan yang menakjubkan. Ini ikan terindah yang pernah aku lihat, katanya dalam hati. Bagaimana aku akan memakannya? Tunggu, jangan makan aku. Tiba-tiba sang ikan berteriak. Tentu saja Huda terkejut. Ikan itu tidak hanya indah, tetapi juga bisa bicara. Hai, siapakah engkau? Apakah kau ikan ajaib? Tanya Huda. Aku seorang putri ikan. Jangan makan aku, maka aku akan bersedia menjadi istrimu. Lalu ikan tersebut menjatuhkan dirinya ke tanah dan berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Huda menggosok-gosokkan mata tak percaya. Apakah aku sedang bermimpi? Tidak, kau tidak sedang bermimpi, jawab putri ikan. Namaku Putri Intan. Kalau kau tak memakanku, aku akan menjadi istrimu. Huda yang merasa sangat senang itu pun mengangguk. Ia tak menyangka akan mendapatkan istri yang cantik secantik Putri Intan. Sebelum menikah, Putri Intan meminta satu syarat kepada Huda. Kau harus bersumpah tidak akan pernah menceritakan asal-usulku kepada siapapun. Jika sumpah itu kau langgar, maka akan terjadi petaka yang dahsyat. Huda menyetujui permintaan itu dan bersumpah di hadapan Putri Intan. Ia pun kembali ke rumah dan mengadakan pesta pernikahan yang dihadiri oleh orang-orang di desanya. Penduduk desa sangat takjub melihat kecantikan istri Huda. Dan mereka pun menanyakan asal-usulnya. Tentu saja, Huda tidak bisa menceritakan. Orang-orang sedikit curiga, namun tak dapat memaksa. Huda dan Putri Intan kemudian hidup bahagia dan tentram sebagai suami istri. Huda semakin giat bekerja untuk mencari nafkah, mengolah sawah ladangnya dengan tekun dan ulet. Mereka pun hidup sejahtera tanpa kekurangan.
Tak lama kemudian, kebahagiaan mereka bertambah dengan lahirnya seorang bayi laki-laki. Mereka memberinya nama Samosir. Anak itu kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi anak yang manis, tetapi selalu merasa lapar. Ia makan lebih dari 3 kali sehari, dan porsinya melebihi orang dewasa. Wow, banyak ya makannya ya. Kadang-kadang, makanan yang disediakan ibunya untuk mereka bertiga dihabiskannya sendiri. Kadang-kadang hal tersebut membuat ayahnya jengkel. Putri Intan dengan sabar mengingatkan Huda untuk tidak memarahi anaknya, apalagi mengucapkan kata-kata yang kasar. Bagaimanapun dia itu anak kita, dan ia sedang dalam masa pertumbuhan. Makanya ia makan banyak, kata Putri Intan. Ya, aku tahu itu. Meski kadang-kadang aku harus menahan lapar karena tidak ada makanan yang tersisa. Engkau memang seorang suami dan ayah yang baik, puji Putri Intan kepada suaminya. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya mengantarkan makanan untuk ayahnya yang sedang bekerja di sawah. Nak, tolong antarkan makan siang untuk ayahmu ya. Dia pasti sangat kelaparan karena tadi pagi belum sarapan. Baiklah Bu, aku akan mengantarkannya setelah aku sendiri makan, jawab Samosir sambil mengambil masakan ibunya dari meja. Setelah makan, Samosir segera berangkat membawa rantang yang telah disiapkan oleh ibunya. Sudah tengah hari dan bayang-bayang matahari sudah sangat pendek. Huda sedang beristirahat di gubuk kecil di tepi sawah, menyekap perutnya sambil mengipasi diri. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa anaknya belum juga datang mengantar makanan? Perutnya sudah mulai keroncongan sebab tadi pagi ia buru-buru berangkat dan tak sempat makan, kelaparan tuh ayahnya. Kemana Samosir? Mengapa lama sekali ia belum datang? Padahal hari ini sudah sangat siang dan aku lapar sekali. Setelah menunggu beberapa lama tak kunjung datang, akhirnya Huda memutuskan kembali ke rumah untuk makan. Dalam perjalanan pulang, betapa terkejutnya ia saat melihat Samosir sedang bermain di lapangan dengan teman-temannya. Lebih terkejut lagi saat dilihatnya rantang makan siang tergeletak di tepi jalan, kosong melompong, tandas tak ada isinya. Tahulah ia bahwa putranya itu telah memakan semua makanan tersebut dan melalaikan tugasnya. Huda yang sangat kelaparan begitu sangat marah. "Hei Samosir, kesini kau," katanya. Jadi ayahnya berteriak keras memanggil anaknya yang sedang bermain. Samosir mendekat dengan rasa takut, menyadari kesalahannya. Huda yang tak dapat menahan amarah segera menjewer telinga Samosir keras-keras, membuat anak itu menjadi kesakitan. "Dasar anak tidak tahu diri," teriak Huda marah. "Makanmu saja banyak, tapi tugas kecil pun kau lalaikan. Dasar anak ikan." "Hah? Disebut anak ikan? Itu kan pantangannya ya kan, gak boleh kan?" Begitu selesai ucapan Huda, tiba-tiba angin kencang bertiup dengan petir menyambar-nyambar. Awan cerah di siang terik segera berubah menjadi mendung gelap. Hujan turun dengan sangat deras. Tahulah Huda bahwa ia sudah melanggar sumpahnya untuk tidak mengatakan asal-usul istrinya. Di rumah, Putri Intan pun mengetahui bahwa suaminya telah melanggar sumpahnya. Dengan penuh isak tangis, ia perlahan-lahan berubah wujud kembali menjadi seekor ikan. Sementara itu hujan semakin deras, mengakibatkan banjir bandang. Air bah pun meluap ke seluruh penjuru, membuat penduduk desa panik. Mereka semua segera berlari meninggalkan rumah, menuju bukit yang lebih tinggi. Huda pun menangis mengetahui petaka yang dikatakan istrinya terjadi. Ia tak sempat menyelamatkan diri. Anaknya pun hilang ditelan banjir. Air meluap tinggi dan merendam seluruh desa, lalu membentuk danau yang sangat luas. Sebuah pulau muncul di tengah danau tersebut. Letaknya persis di tempat Samosir terakhir berdiri. Danau itu kemudian dinamakan Danau Toba.
sedangkan pulau kecil di tengahnya disebut Pulau Samosir. Begitu ceritanya asal-usul terbentuknya Danau Toba. Jadi pesan moralnya apa? Tahu nggak, Akram? Kita harus selalu bertanggung jawab atas kewajiban yang kamu lakukan serta janji-janji yang sudah kamu buat. Sekian dongeng dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.